Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Zulfikri Akbar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sob, dalam kesempatan perjalanan kali ini saya sambil rehat saya akan memberikan pengalaman saya mengenai cara mendeteksi ataupun kita memvonis seorang pasien apa itu penyakit medis ataupun non medis. Jadi gini sob, di sela kesibukan kemarin Idul Fit, saya bersilaturahmi ke Jakarta. Kebenaran di sana saya jam 9 malam saya disusuli oleh masih sepupu saya, masih saudara saya. Beliau menyusul saya dengan meminta tolong bahwa anaknya itu beliau memvonis dan mengatakan bahwa anaknya itu kesurupan atau ketempelan, dan anak beliau itu seusia plus minus 13 sampai 14 tahun. Saya saat itu juga sempat masuk ke rumahnya. Saya melihat di situ tiada aura yang negatif menurut saya, dan saya lihat dengan kondisi si anak tersebut memang benar sob, kondisi lehernya sebelah kiri dan kanan itu kaku, dadanya pun di hulu hatinya dia itu kaku banget dan napasnya sesak. Bahkan yang membuat saya agak ada kekhawatiran sob, lidahnya itu dia akan keluh, kaku juga. Beliau nggak bisa berbicara, beliau tidak bisa berbicara. Nah, akhirnya saya langsung berinisiatif. Saya memberikan keilmuan yang pernah saya dapat dari YouTuber juga, seorang master AKP yaitu Kang Ridwan. Saya langsung memijit bagian leher sebelah kiri dan kanannya dengan ilmu yang pernah saya dapat dari beliau. Walaupun saya autodidak dan saya pun nggak punya potensi untuk memberikan terapi sejenis itu, tapi dengan niat wallahu alam, dengan niat ikhlas, dan bismillah saya yakin itu pun semua dari Allah. Saya berusaha memijatnya. Saya pijat dari pemanas sebelah leher sebelah kanan dan kiri. Setelah itu saya pijat bagian punggungnya. Alhamdulillah sembuh dok, sob, sembuh dengan izin Allah. Dengan izin Allah, sekali lagi bismillah, dengan izin Allah. Namun ketika itu ada seorang yang notabene orang tua lah, setengah bayar, sekitar 60-an. Itu beliau disuruh hadir oleh omnya si anak tersebut. Beliau saat datang juga sudah komat kamit mulutnya. Bahkan setelah saya udah mengobati si pasien anak tersebut, tiba-tiba beliau komat kamit langsung menempelkan jarinya, sob, jarinya di mata ajnanya, di ajna. Seketika itu juga si anak tersebut kembali seperti semula sob. Saya juga kaget. Akhirnya saya terapi lagi dengan energi, dengan saya kombinasikan dengan energi. Alhamdulillah sembuh kembali sob. Nah, di samping itu karena kan saya lihat juga, saya mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut memang itu ada penyakit asam lambungnya yang naik. Karena kalau saya lihat dia itu, saya pernah mengalami juga dengan kondisi apa yang pernah saya alami, memang sesak banget. Bahkan itu di leher juga terasa kaku. Nah, namun sayang dengan kondisi si bapak tadi, si anak tersebut tetap seperti semula lagi, dan saya juga agak kebingungan. Akhirnya saya kembalikan, saya terapi dengan hipnoterapi dengan maksud supaya dia itu saya berikan sugesti dengan energi. Namun sob sayang, beberapa kali saya menghipnotis dengan energi, ternyata nggak berpengaruh. Sekali gagal, 2 kali gagal. Bahkan si bapak yang di samping saya itu, yang notabene tadi beliau langsung menempelkan jarinya ke mata atna si anak tersebut, beliau mengatakan masih ada saya pak. Nah,
Nah, saya juga memang dari awal si bapak tadi yang notabene yang dikirim, yang disuruh datang oleh omnya si anak tersebut, saya udah merasakan aura negatif yang sangat-sangat banget. Nah, akhirnya saya merasa kasihan saya bagaimana akhirnya saya memberikan kepada beliau, "Pak, tolong ikhlaskan, saya ikhlaskan anak ini tersebut, kasihan Pak." Akhirnya alhamdulillah beliau sadar, akhirnya beliau juga pergi dan akhirnya saya terapi ulang. Alhamdulillah ternyata sembuh sob, kembali lagi dengan izin Allah. Bismillah, kembali lagi dengan bismillah. Setelah itu akhirnya saya pulang, keesokan harinya saya berkomunikasi, memberikan sharing kepada teman saya, seorang terapis juga, Kang Ato. Beliau dari Bekasi, saya sharing bla 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 bla, dan beliau mengatakan bahwa beberapa kali juga beliau mengalami hal seperti itu. Nah, bla bla bla, akhirnya saya memberikan terapi lagi dengan AKP. Saya memijat dengan bagian pemanas, perut, kaki, punggung. Alhamdulillah sekarang anak tersebut sembuh. Nah, jadi kesimpulannya sob, sekali lagi saya akan memberikan edukasi kepada sobat-sobat. Sekali lagi ingat sob, bila kita menangani pasien, jangan mudah sekali lagi sob, jangan mudah kita memvonis bahwa itu penyakit non medis. Karena kenapa sob? Karena kalau kita mudah memberikan vonis non medis, itu akan memperpanjang permasalahannya. Satu, untuk pasien sendiri dia tambah bingung, dan bagi keluarganya pun bingung, pasti dia bertanya-tanya. Nah, jadi ada beberapa tips untuk mengatakan bahwa itu kita mendeteksi itu penyakit medis dan non medis. Kalau saya insya Allah, kalau saya sudah dengan izin Allah pun tentunya saya bisa merasakan, saya merasa sudah bisa membedakan aura negatif ataupun positif, dan itu pun medis atau non medis. Berarti sobat-sobat yang sempat pernah mengikuti dari awal video-video saya dengan dilatihnya pernapasan, sobat-sobat bisa mensugesti diri sendiri dengan visualisasi. Kalaupun itu memang itu penyakit medis, kita bisa mengatakan dengan visualisasi kita. Kalau untuk non medis itu rasa dingin, pun sebaliknya kalau itu penyakit medis itu hangat, itu bisa sob. Nah, saya rasa itu aja dulu karena saya dalam perjalanan sob. Semoga apa yang saya alami, apapun yang saya dapatkan bisa berbagi dan bermanfaat untuk sobat-sobat. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman sobat-sobat Nun yang sana, yang terutama untuk yang para terapis, sekali lagi ingat, jangan mudah memberikan vonis bahwa penyakit itu penyakit non medis. Karena dengan kita memberikan vonis seperti itu bukan memberikan solusi yang terbaik, bahkan menambah permasalahan untuk si pasien, bahkan untuk keluarganya. Terima kasih sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.